ada mulut yang tidak menyembah Tuhan. Tidak ada hati yang tidak bersyukur. Ingat waktu Tuhan menyembuhkan sakit. Ingat waktu Tuhan kuatkan engkau di dalam kelemahan. Ingat waktu Tuhan pegang tanganmu waktu engkau lewati lembah kekelaman. Ingat waktu Tuhan tolong engkau waktu engkau menghadapi pergumulan yang besar. Haleluya. Karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ini waktu yang tepat, ini waktu yang terbaik, ini waktu yang indah. Untuk engkau naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu
begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan kehidupan kami untuk kami bersorak berglori bagi nama-Mu. Hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri saudara. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, saya rindu kita saling berjabat tangan sambil kita katakan salam damai dan sukacita Natal. Haleluya. Harus ada sukacita saudara. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita datang di tempat kita membawa pujian yang baik bagi Tuhan kita. Dia yang kita rayakan hari ini. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
Yesus, rayakan. Amin. Sebab Dia lahir bagi saya dan saudara.
sungguh-sungguh. Amin. Kuasa hadirat Tuhan bekerja waktu kita mau membuka hati kita untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kehidupan kita untuk ditaburi firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya ada berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi menjelang siang hari. Siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk terima berkat itu, untuk terima mujizat dari Tuhan, untuk terima firman Tuhan hari ini. Kasih tempat yang terbaik. Haleluya. Sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai saya dan saudara. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan dengan imanmu. Kau kuatkan aku bertahan di harapan dalam setiap kesusahan. Akan Dia buktikan kesetiaan bagi saya dan saudara. Ya Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidupmu. Haleluya. Kami datang untuk menyembah-Mu. Aku datang untuk
Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan kita seluruh jemaat Tuhan, kita boleh terkumpul hari ini dalam hari yang spesial, hari yang luar biasa. Memang kita majukan ibadah dari jam 10 ke jam 9. Dan saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita semua. Amin. Jadi saya merasa bahwa orang-orang ini orang yang ditinggalkan karena banyak yang pulang kampung. Kasihan, cuma papa kembar di sini orang asli. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Tema nasional dari Natal kita tahun ini yang diambil dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Tapi saya rindu kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat yang pertama, kita akan membahas satu perikop ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Rasanya kayaknya ganjil kalau kita cuma bahas di ayat yang ke-12. Jadi mari kita membuka dan kita membaca bersama-sama Injil Matius pasal yang kedua. Saya baca ayat 1, kita saling bergantian sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Ayat 1.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Tahun ini kalau saya hitung-hitung, setelah saya sekolah Alkitab di tahun 2012, berarti kurang lebih sudah 10 tahun saya tidak merayakan Natal bersama orang tua. Saya tidak tahu sudah Natal ke tahun berapa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang tidak berkumpul dengan keluarga besar. Tapi bagi saya ini sudah tahun yang ke-10 dan kalau mau diingat-ingat, memang sebenarnya ini momen yang penting, ini momen yang luar biasa. Tapi bagi saya tidak mengapa, yang penting Yesus tetap lahir dalam hidup saya. Amin. Dan saya juga merasa bahwa ini merupakan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang saya tidak tahu sudah berapa kali Bapak Ibu dengar, sudah berapa kali hamba Tuhan menyampaikan tentang Matius pasal yang kedua ini. Tapi mari sama-sama kita akan membahas pada pagi menjelang siang ini, karena ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan dari pembelajaran dalam Injil Matius pasal yang kedua ini. Coba kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah, garis bawahi, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi Injil Matius mencatat kelahiran Yesus dari seorang perawan yang baru lahir dan kemudian beralih kepada kedatangan 3 orang bijak dari timur yang disebut dalam Lembaga Alkitab Indonesia sebagai orang Majus untuk melihat Yesus yang baru dilahirkan. Jadi ketika Yesus lahir, ayat 1 tadi berkata, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi ketiga orang bijak tersebut juga yang disebut sebagai orang Majus atau raja mulia tiba di Yerusalem dan melaporkan kepada raja pada waktu itu Herodes. Dia bilang begini, raja, orang ada dengar bahwa ada seorang raja yang lahir. Di manakah dia? Jadi perjalanan mereka dari timur ke Yerusalem itu cukup melelahkan, cukup membuang waktu mereka, cukup membuang tenaga mereka. Mereka datang dari timur
untuk melihat bayi Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, perhatikan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, perhatikan, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi pada waktu orang Majus datang, mereka bilang begini, oh, ada raja yang baru mau lahir. Herodes terkejut, raja siapa? Bukankah saya rajanya? Bukankah saya yang memimpin? Bukankah saya yang memerintah? Sehingga ayat 4 dia bilang begini, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dari perkataan dan pertanyaan Herodes, di manakah? Dan ketika Herodes terkejut, maka peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus itu dimulai. Waktu saya tadi main drum, saya mengingat, saya merenungkan, bukan main ya. Yesus saja baru lahir, sudah dicari dan mau dibunuh. Adakah bayi yang pernah kita ketahui? Seorang ibu pasti akan menunggu kelahiran bayi tersebut, atau mungkin keluarga, atau mungkin kerabat, teman, sahabat, pasti akan bersuka cita ketika ada bayi yang baru lahir dilahirkan ke dalam dunia. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus ketika dia baru lahir tidak punya tempat yang layak? Dia diburu, dia dikejar untuk dibinasakan. Memang benar, ternyata para imam pada waktu itu, Raja Herodes pada waktu itu, mereka tidak tahu akan peristiwa kelahiran raja yang akan memimpin mereka pada waktu itu. Kenapa? Karena yang mencari bayi Yesus bukan penduduk Yerusalem atau pemimpin agama Yahudi, tapi orang Majus dari timur yang datang untuk mencari bayi Yesus. Berarti bisa kita simpulkan, ketika ayat 5 tadi berkata, mereka berkata di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis. Jadi saya bisa simpulkan, orang-orang Majus bukanlah umat keturunan Yakub. Orang Majus bukanlah kelompok manusia yang ahli dalam kitab suci orang Ibrani. Namun merekalah yang tahu dan mereka yang siap untuk menyambut sang putra Natal bernama Yesus Kristus. Di manakah orang-orang Israel yang mereka tadi berkata memang ada tertulis? Berarti secara tidak langsung mereka tahu, mereka sadar, mereka pahami bahwa akan ada raja yang lahir, tapi mereka tidak siap. Sudah berapa kali momen Natal kita rayakan seperti ini? Apakah Kristus sudah benar-benar lahir di hatimu? Hanya sekedar perayaan tahunan, terima THR, dapat bonus, dapat libur, pulang kampung dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang salah merayakan hari kelahiran Kristus. Mungkin mereka merayakan Natal dengan mabuk, miras. Mereka merayakan Natal hanya sekedar saja perayaan hiasan yang sedemikian baiknya, sedemikian bagusnya. Tapi kemegahan akan kelahiran Kristus tidak mereka alami dalam hati mereka. Peristiwa Natal ini merupakan sindiran dan teguran Allah kepada mereka yang merasa mengetahui isi kitab suci, mereka yang pandai untuk mengurai kebenaran firman Tuhan, tapi mereka gagal mengetahui kelahiran Sang Mesias.
Berita firman, berita Natal sudah sering kita dengar. Tapi apakah dia hidup dalam hidup kita? Orang Majus melihat tanda bintang di langit dan menemukan bintang yang menandakan hadirnya seorang raja besar. Jadi orang Israel sebenarnya tahu bahwa suatu hari nanti Sang Mesias Juru Selamat akan dilahirkan. Mereka tahu Juru Selamat akan lahir, tapi mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak menerima, bahkan mereka menolak Juru Selamat tersebut. Saya mau berkata kepada seluruh jemaat Cornerstone, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sementara menyaksikan live streaming ini, jangan membuang Yesus. Amin. Jangan menolak Yesus. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya sebagai cap Kristen, tapi sesungguhnya kita tidak melibatkan Yesus dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Yesus hanya sebagai cadangan. Yesus hanya sebagai orang yang nomor 2 dan lain sebagainya. Saya mau berkata, jangan kita seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Kita mempersiapkan diri kita. Kita menerima Yesus. Dan kita beri dia ruang dalam hati kita. Amin. Ini menggambarkan orang-orang yang tahu tapi tidak melakukan. Ini menggambarkan mereka yang paham. Ada begitu banyak hari-hari ini dalam gedung gereja cuma tahu protes, cuma tahu lihat kekurangan orang, cuma tahu saling menyindir dan lain sebagainya. Mereka hanya tahu jadi juri di bawah. Mereka cuma melihat, oh ini kesalahan, ini kesalahan. Saya mau berkata, kita mau menyambut 2023. All things new. Semuanya harus baru. Amin. Cara berpikir kita harus baru. Cara hidup kita harus baru. Roh kita harus diperbaharui. Untuk kita siapkan diri kita untuk masuk dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Amin. Jangan kita seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak. Mari kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan murah. Jadi ada satu pertanyaan di sini. Bagaimana cara orang Majus dapat menemukan tempat Yesus dilahirkan? Dari kebenaran firman Tuhan, mereka hanya lihat bintang. Petunjuk yang pertama, mereka hanya melihat bintang. Jadi begini, sungguh aneh pada waktu itu, karena belum ada GPS. Sekarang kalau biar orang Bahomo TV mau pergi di Belanda boleh, yang penting ada GPS. Jadi kurang dia ketik saja ini mau pilih sini, oh boleh. Orang Kolono biar mau pergi di Amerika boleh sekarang. Biar dia mau pergi sendiri tanpa tour guide boleh. Karena semua sudah canggih. Dia mau ketik saja mau pergi kemana, itu semua muncul dan mulai diarahkan. Tapi orang Majus pada waktu itu, mereka pergi dengan petunjuk yang bagi saya ini cukup aneh. Petunjuknya sangat sulit untuk diolah oleh pikiran kita. Yang ada dalam pikiran saya begini, bagaimana pada waktu perjalanan mereka musim hujan. Apa yang terjadi? Hujan kan mendung, tidak dapat lihat apa-apa semua di atas langit. Apa yang terjadi dalam perjalanan mereka? Tiba-tiba bintang itu hilang.
menjadi pertanyaan berikutnya, bintang seperti apakah itu yang menjadi petunjuk mereka? Sebelum kita membahas tentang itu, kita perlu ketahui bersama sebelumnya tentang siapa orang Majus itu. Jadi orang Majus ditulis dengan kata magos. Jadi istilah ini dipakai oleh Herodotus untuk suatu suku bangsa dari bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Jadi kata magos itu mempunyai makna, mempunyai arti sama dengan imam. Kata magos diterjemahkan dengan orang Majus yang tercatat dalam Lembaga Alkitab Indonesia yang kita baca tadi. Jadi dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-20 mempertegas, memperjelas siapa itu orang Majus. Daniel 1 ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Sehingga muncul pertanyaan begini, apakah orang Majus yang menemukan atau mempopulerkan yang sering kali kita dengar dengan kata zodiak? Dulu kan waktu masih zaman-zaman, saya ingat zaman-zaman SMP, kalau beli majalah Aneka Yes, apa yang bilang? Jadi biasanya orang suka buka itu zodiak. Kalau saya orang bilang Libra, karena lahir di bulan September. Saya juga tidak paham bagaimana dia punya perhitungan. Pokoknya orang cuma bilang anak Libra, oke saya Libra. Jadi biasa orang baca itu Sagittarius, hari ini moodnya kurang bagus karena ada sesuatu yang kurang membuat hati nyaman. Hari ini warnanya kayaknya warna hijau karena hari Natal. Jadi suka orang pakai baju hijau. Jadi orang Sagittarius, orang Leo sukanya itu begini. Jadi mulai diramalkan di situ. Dan pada waktu-waktu masih zaman SMP, kenapa dia tahu ini ya? Memang saya kemarin itu, biasanya apalagi kalau cewek-cewek, kenapa dia tahu ya? Memang kemarin itu saya punya cidaha, cinta dalam hati. Memang dia ada pakai baju merah kemarin. Pernahkah kita mengalami hal itu? Mungkin anak-anak yang lahir di tahun 80-an, 90-an pasti tahu itu masalah zodiak. Jadi pertanyaannya begitu, apakah orang Majus ini yang menemukan atau yang mempopulerkan zodiak? Jadi sebenarnya zodiak itu identik dengan rasi bintang. Orang Majus memakai petunjuk bintang untuk menemukan Yesus. Jadi ketika mempertanyakan tentang keilmuan atau tentang kepintaran dari orang Majus ini, kita harus dapat membedakan dua istilah tentang ilmu perbintangan itu. Yang pertama ada ditulis dengan kata astrologi. Nah, astrologi ini diambil dari kata astro yang berarti bintang dan logos yang berarti ilmu. Jika disatukan astrologi, ilmu yang mempelajari tentang perbintangan, yang dimana berdasarkan letak posisinya di antara berbagai benda langit, peramal bisa meramalkan nasib seseorang. Jadi astrologi ini bisa mempelajari bintang secara mistis dalam kaitannya dengan nasib manusia. Jadi mungkin ini yang zodiak pakai. Dia mulai ramal orang, atau barangkali ada di sini jemaat Tuhan yang mulai berpikir begini, kenapa kita ini soe terus ya? Tiap kali mau bikin apa soe, tiap kali mau bikin apa sial. Dia mulai tanya dia punya teman, ada tidak orang pintar yang bisa meramal? Biasanya ada begitu toh. Ini di Makassar saya tahu banyak ini meramal begini. Lihat tangan, lihat garis dan lain sebagainya. Mulai soalnya ibu itu begini. Ini ada air bu. Nah, padahal itu air barangkali seperti baku bu. Supaya nanti ibu dan lain sebagainya. Kita mulai dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Sedangkan ilmu yang kedua yaitu
tentang atau yang dikatakan dengan astronomi. Astro yang berarti bintang dan nomos yang berarti hukum adalah ilmu yang melibatkan mekanika langit atau pengamatan dan penjelasan tentang kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Jadi kata astronomi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul evolusi, mempelajari mekanisme langit, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit, juga proses yang melibatkan mereka. Jadi kesimpulannya, astronomi menggunakan metode ilmiah, sedangkan astrologi tidak. Jadi yang dipakai oleh orang Majus adalah astronomi. Mereka adalah orang-orang pintar yang tahu titik-titik di mana bintang-bintang, atau seperti yang dicatat dalam firman Tuhan, bintang yang mereka tahu bahwa ada raja yang sudah lahir, dan melalui bintang itu yang menjadi petunjuk mereka. Mungkin ada pertanyaan begini, bagaimana orang Majus tahu tentang kedatangan Mesias? Bagaimana mereka bisa paham bahwa ada seorang raja yang sudah lahir? Memang mereka paham tentang ilmu perbintangan dan lain sebagainya, atau yang disebut astronomi. Jadi yang ada di benak saya, barangkali bintang itu adalah bintang yang berbeda. Atau mungkin para astronomi Babel, orang-orang Majus pada waktu mereka sudah pernah mendengar tentang datangnya Mesias atau seorang raja ketika mereka dalam tawanan pada waktu di Babel pada waktu itu. Jadi mungkin ketika mereka ditawan, mereka sudah mulai mendengar bahwa ada raja yang akan lahir. Jadi saya mau berkata begini, kehebatan akan kelahiran Yesus itu sungguh sangat sempurna. Bayangkan, orang Majus sudah dipersiapkan jauh dari sebelum kelahiran Yesus. Mereka sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengetahui ilmu perbintangan. Jadi saya berpikir begini, Allah membuat petunjuk kepada orang Majus atau ahli bintang ini untuk membuat tanda yang sulit untuk dapat dipelajari oleh kebanyakan orang. Kalau orang kan cuma tahu ada bintang, oh berarti tidak mau hujan. Oh tidak ada bintang, berarti mau cuaca habis di situ. Tapi ternyata orang Majus Tuhan sudah persiapkan bahwa mereka dikaruniai oleh Tuhan hikmat sehingga diberikan tanda yang sulit. Saya berpikir begini, kalau seandainya tandanya hanya sekitaran di darat, atau mungkin tandanya begini, kalau memang nanti angin kencang, kamu akan ikut itu arah angin dan kamu akan sampai kepada bayi itu. Atau mungkin kalau mereka naik kapal, ketika angin barat mungkin sementara bertiup, mereka akan tahu tanda, oh ya, berangkat pada saat angin barat. Mereka akan naik perahu dan diam-diam saja sampai di tempat di mana Yesus sendiri. Tapi ini sungguh aneh. Ini tanda yang bagi saya sungguh sangat sulit untuk dijelaskan. Jadi saya berpikir begini, Tuhan sudah menyiapkan orang Majus untuk memberitakan tentang kelahiran Raja kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada orang Majus, orang mau tahu dari mana kalau Yesus lahir? Kalau tidak ada ini orang Majus, apakah kita akan merayakan Natal hari ini? Alkitab mencatat mereka orang-orang yang pintar dan pandai. Jadi, wow, sungguh hebat rancangan Tuhan ketika dia lahir dalam dunia ini. Ini bukan tanda yang biasa. Ini bukan tanda yang umum, tapi ini tanda yang luar biasa. Jadi jika tanda itu biasa, mungkin Herodes CS pasti orang akan dapat menyembah Yesus. Atau mungkin dari penciuman dan lain sebagainya, dengan semua tanda-tanda, dengan semua strategi yang dipakai dalam kerajaan,
Saya percaya Herodes pasti punya orang pintar dalam kerajaan yang pandai untuk membuat taktik perang. Mereka pasti pandai untuk tahu strategi dan lain sebagainya. Mereka pasti ada orang pintar yang bisa baca situasi. Tapi pada waktu itu mereka tidak punya siapa-siapa selain orang Majus yang mereka utus. Sungguh sangat hebat kelahiran Yesus. Amin. Mungkin selama ini kita anggap biasa. Oh ya, orang Majus datang, pergi, bawa kemenyan, mas, dan mau sudah selesai. Tapi kalau kita mau cari tahu sebenarnya, ada tanda yang hebat yang Tuhan siapkan untuk orang Majus dapat menemukan bayi Yesus. Jadi dengan ilmu pengetahuan orang Majus dan berita pengharapan dari orang Yahudi yang ditaruh di Babel, maka lengkaplah petunjuk yang pertama, yaitu bintang yang mereka ikuti. Kemudian orang Majus ini kembali mengikuti bintang itu ke Bethlehem sampai mereka menemukan rumah di mana bayi Yesus dibaringkan. Secara pasti tidak pernah tercatat dalam firman Tuhan ada berapa orang ini orang Majus. Cuma kalau kita melandasi dari apa yang mereka beri, emas, kemenyan, dan mur, dapat kita pastikan bahwa ada 3 orang Majus yang menemukan rumah di mana bayi Yesus dilahirkan. Amin. Jadi mungkin dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 merupakan petunjuk bahwa Tuhan sudah menciptakan benda-benda langit sebagai petunjuk waktu bagi manusia. Jadi saya berpikir begini, mungkin ini orang Majus yang buat kalender. Ini pikiran saya. Jadi kita mau tahu, oh ini hari ini, oh ini tanggal ini, oh ini bulan ini, oh ini tanggal. Kamu mau tahu dari mana? Saya tanya Maron, nggak tahu itu bintang-bintang di langit apa sebenarnya teman? Kita kan tidak tahu. Jadi menurut pemahaman saya, barangkali orang-orang Majus ini yang menemukan kalender sehingga itu yang kita pakai hari ini. Kita tahu tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Kita tahu setiap tahun berganti. Oh iya, saya punya umur sudah sekian. Oh, saya punya umur sudah sekian. Jadi bagi saya barangkali orang-orang Majus yang menemukan ini kalender. Kita lihat ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pergi dengan petunjuk bintang, pulang dengan petunjuk mimpi. Perhatikan, waktu mereka pergi, mereka lihat petunjuk, oh bintang yang akan membawa menuntun mereka untuk menemukan bayi Yesus. Mereka cuma jalan lihat itu bintang. Barangkali orang ada singa makan atau memang cuma makan di jalan. Jangan nanti ini bintang so hilang. Di dalam perjalanan mereka mungkin makan dan lain sebagainya. Pada waktu mereka kembali, mereka diperingatkan dengan diberi petunjuk melalui mimpi. Jadi ada 2 petunjuk. Waktu pergi petunjuk bintang, waktu pulang petunjuknya mimpi. Nah, apa yang terjadi dengan mimpi? Mimpi di zaman kuno dianggap sebagai suatu berita yang penting. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 40, di sana ada mimpi yang dicatat. Ini merupakan satu berita yang penting. Bagi bangsa atau orang Yahudi dilarang untuk percaya begitu saja kepada cerita orang tentang mimpi. Atau mungkin pernah kita dengar ada saudara kita bilang begini, oh saya kemarin tadi malam ada mimpi Tuhan Yesus. Ada saudara saya dari Muslim, dia Tuhan berikan mimpi, dia ketemu dengan Yesus, dia lihat tangannya berlubang-lubang, pokoknya jelas. Jadi saya bilang begini, terus apa nggak punya reaksi? Saya cuma diam-diam saja, saya takut. Terus saya bilang begini, saya yang pendeta sampai
hari ini belum pernah saya mimpi Yesus. Saya bilang itu merupakan satu petunjuk bagi Ngana untuk bertobat. Tapi hari ini belum bertobat. Kita mau mimpi apa lagi? Jadi apakah kita percaya mimpi itu? Jadi mimpi dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kalom. Yang dicatat ada dua macam mimpi yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama, kalom ini merupakan mimpi-mimpi yang biasa. Mimpi yang biasa ini seperti begini. Orang yang bermimpi melihat sederet sosok yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup sehari-hari. Biasanya kalau anak muda yang lagi jatuh cinta, dia mulai ingat-ingat terus. Aduh, digantung ini. Sampai di dalam doa dia bawa dalam doa. Sampai dia hafal itu cowok yang dia suka pakai baju apa, warna apa, dan DP merek apa. Pasti dia tahu. Karena itu dia pikir terus sehingga tak bawa sampai di mimpi. Waktu bangun pagi dia sukacita melimpah. Karena kan pasti di mimpi itu disetting supaya happy ending. Ya kan? Oh pas mimpi, oh Tuhan ini benar-benar dari Tuhan. Padahal itu biasanya ke bawah karena kepikiran. Itu mungkin yang dinamakan dengan kalom, yang berarti mimpi-mimpi yang biasa. Sedangkan mimpi yang kedua yang tercatat dalam Alkitab adalah mimpi dari pesan Allah. Kita ketahui bersama ada begitu banyak pesan Tuhan yang disampaikan kepada tokoh-tokoh Alkitab melalui mimpi. Salah satunya seperti Daniel, seperti Yusuf. Ketika dia bermimpi dia akan memimpin bangsa dan lain sebagainya. Itu merupakan mimpi pesan dari Allah. Jadi sebenarnya Alkitab banyak membuat atau banyak menuliskan cerita kepada orang-orang yang bermimpi yang merupakan pesan dari Allah. Jadi mimpi yang didapatkan oleh orang Majus bisa dikatakan itu mimpi yang diilhamkan dari Tuhan. Kita boleh bayangkan begini. Apa jadinya jika mereka tidak percaya dengan petunjuk mimpi yang Tuhan beri pada mereka pada waktu mereka tidur? Coba kalau seandainya mereka mimpi, tidak, bukan, pulang saja tetap. Mereka akan ditemukan oleh Herodes dan mungkin akan lain ceritanya. Hari ini barangkali kita tidak akan merayakan Natal. Tapi saya berpikir begini, ini dalam rancangan yang hebat. Ini merupakan mega proyek Allah yang tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Amin. Ini merupakan mega proyek, suatu karya keselamatan yang tidak mungkin digagalkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kelahiran Yesus. Itu pun hari ini karya keselamatan Tuhan tidak akan pernah digagalkan. Kedatangan Tuhan kedua kali tidak akan pernah digagalkan oleh sekelompok orang yang tidak percaya akan kedatangan Yesus. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata kepada kita pada siang hari ini, tidak lama lagi Kristus mau datang. Dan dia akan dalam bentuk yang berbeda. Dia tidak akan lagi lahir seperti bayi yang tidak berdaya. Tapi dia akan datang. Dia akan menjemput kita kalau kita setia. Amin. Lofa saja bang amin. Mau tidak mau, Tuhan pasti mau datang. Siap tidak siap, Tuhan pasti mau datang. Amin. Persiapkan diri. Persiapkan. 2023 akan semakin jahat. Tidak akan makin baik bagi orang. Mengandalkan Tuhan semua. Haleluya. Teman cornerstone bagaimana, siap? Melova itu siap paling besar. Jadi mau berkata kepada kita, tidak akan pernah ada orang kelompok
mungkin ada teman, sahabat, keluarga yang mulai menghantam kita, yang mulai menghimpit kita, yang tidak senang untuk melihat kita sukses. Mereka mulai merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Saya mau berkata pesan Natal pada kita pada siang hari ini, jangan takut. Karya Tuhan dalam hidupmu itu tidak akan pernah digagalkan oleh sekelompok orang yang benci kepadamu, asalkan kau tetap percaya kepada Yesus. Amin. Pertanyaannya, bagaimana dengan mimpi di zaman ini? Saya ingat dulu zaman togel, mimpi di akhir zaman. Ketika orang mimpi, ini akurasi 90% pasti keluar dari nomor. Kalau tiba-tiba mimpi, aduh saya tadi malam ada di kandang babi yang begitu banyak, sampai DP jumlah dia mau taruh kira. Oh, DP jumlah kalau tidak salah ada 49 dan lain sebagainya. Ini mimpi zaman sekarang ya Tuhan. Cuma dipasang togel. Berbeda dengan mimpi zaman dulu. Mimpi zaman sekarang, kalau orang so mimpi, yang duluan dia cari tukang tulis kupon putih. Saya mau pasang 10x. Nomor ini, CEO ini. Karena saya ada mimpi tadi malam. Kalau kalian tidak mau kasih tahu aja sama orang, sudah cuma dia sendiri yang kena. Jadi mimpi di akhir zaman itu kayak begitu sekarang. Bahkan sangat sulit untuk kita mau merangkum mimpi yang Tuhan anugerahkan. Kita mungkin akan sangat sulit untuk memperjelas mimpi apa yang kita dapatkan dalam tidur kita. Jadi dengan dua petunjuk ini, petunjuk bintang waktu mereka pergi dan petunjuk mimpi waktu mereka pulang, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, jadi ini yang merupakan tema nasional Natal kita di tahun ini. Jadi dengan dua petunjuk ini, bintang dan mimpi, maka pulanglah orang-orang Majus ke negerinya melalui jalan lain. Jadi meskipun tidak dituliskan secara terperinci dalam Alkitab bagaimana ini orang Majus pulang, namun bagi saya satu kepastian, mereka disertai Tuhan. Alkitab tidak catat, oh orang lewat sini, orang tidur di sini, sekian hari perjalanan mereka dan lain sebagainya. Alkitab tidak tulis jelas, cuma dikatakan maka pulanglah mereka. Tidak tahu bagaimana orang bicara pulang, tapi yang pasti mereka disertai Tuhan. Amin. Jadi dengan tema ini kita dapat dua hal. Ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka melalui bintang dan mimpi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Memaknai kelahiran Yesus sudah seharusnya kita akan menerimanya. Kita harus menerima Yesus, bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen dari lahir. Ada satu hal yang saya mau bagikan kepada kita. Kemarin waktu kami pergi menghadap ke Bupati, ada satu hal yang membuat saya kaget. Jadi Pak Bupati bilang begini, orang sekarang ini banyak orang yang cuma agama bawaan, yang cuma tahu oh yuk kita papa Islam, kita papa Kristen, tapi tidak benar-benar dihidupi. Jadi Pak Bupati bilang begini, kenapa banyak orang yang mati bom bunuh diri, katanya masuk surga. Sampai dia bilang begini, kalau macam saya orang tawarkan seperti saya bilang, kenapa bukan Bapak saja? Kan masuk surga. Kenapa bukan Bapak? Sehingga Pak Bupati mengambil inisiatif untuk membangun pesantren-pesantren agar orang-orang itu, anak-anak mereka diperlengkapi dengan ilmu-ilmu agama agar tidak bodoh dalam menafsirkan kitab mereka. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita mau belajar tentang firman Tuhan? Kalau firman Tuhan bilang memberi, kita akan membantah. Kalau firman Tuhan bilang mengasihi, apakah kita akan membantah? Kita akan menjadi kelompok orang yang akan menolak karena kita tidak benar-benar pelajari, karena kita tidak benar-benar menerima akan kelahiran Kristus.
Jadi saya mau berkata kepada kita pada siang hari ini, yang memaknai kelahiran Yesus, kita harus menerima akan kelahirannya. Kita harus percaya kepadanya dan kita harus menantikannya untuk datang kedua kali. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita tutup mata jasmani kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu terbatas adanya yang kita sudah dengar pada siang hari ini, terus meneguhkan dan menegur kehidupan kita. Nanti kita harus makin serius dengan Tuhan. Jangan kita memaknai kelahiran Tuhan dengan cara yang biasa saja. Tapi bagaimana dalam setiap kita merayakan kelahiran Kristus, kita memaknai akan pengorbanan Tuhan. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, ketika dikatakan dia berkorban, bukan hanya di atas kayu salib saja, tapi waktu dia lahir dalam palungan yang hina, dia sudah mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Waktu dia lahir dan ditolak oleh banyak orang, ini sudah merupakan pengorbanan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Kita harus menghargai karya Kristus, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang membuang Tuhan, tapi kita menerima akan kelahiran Kristus. Kita membuka hati kita untuk dia tinggal dalam diri kita semua. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Puji namamu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan.
Damai layakan hidup kami Tuhan. Ampuni hidup kami Tuhan. Sucikan hidup kami Tuhan. Layakan kami. Biar kami dapat menghargai dan pengorbanan dalam hidup. Biarlah Natal tahun ini ya Tuhan, ada sesuatu yang kami dapatkan Tuhan. Ada hal yang terus Engkau singkapkan dalam hidup kami. Layakan kami Tuhan. Sucikan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Agar perjamuan asa yang kudus yang kami nikmati siang hari ini dan menjadi kutuk bagi kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati meja perjamuan ini. Kami begitu percaya dan kami begitu imani Tuhan. Roti akan sebentar kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus sudah terpecah bagi hidup kami. Bukti dan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan juga kami begitu mengimani Tuhan, anggur sebentar yang akan kami minum bukan lagi anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi hidup kami, menandakan bahwa cintamu begitu besar dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengambil perjamuan di depan, akan mengambil masing-masing, dan di depan ada ayat untuk Natal kita tahun ini. Jadi kita mengambil perjamuan sekaligus kita mengambil ayat yang ada di depan. Karya terbesar dalam hidup.
Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Cawan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan. Sungguh baik Tuhan bagi hidup kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau meninggalkan tahta-Mu yang kudus bagi kami? Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau datang ke dalam dunia ini dengan semua kehinaan yang seharusnya kami terima Tuhan? Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau mengorbankan diri-Mu bagi hidup kami? Itu sebabnya Bapa yang baik, bila kami terus menghargai akan karya-Mu yang Kau sudah kerjakan bagi hidup kami. Ada satu hal yang akan terus kami nantikan dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Kami menantikan Engkau untuk datang kembali menjemput kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan hidup kami Tuhan, untuk kami mau menyambut Engkau datang kembali Tuhan. Dewasakan iman percaya kami Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang terpanggil, terpilih ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biar Engkau terus baharui hidup kami Tuhan. Kami pun berjuang Tuhan, kami pun berjuang Tuhan. Jangan kiranya Engkau ambil roh-Mu dari hidup kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menyambut tahun 2023 yang kata sebagian orang adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi bagi kami ini merupakan satu tahun penggenapan kebenaran firman. Ini bukti akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baharui terus hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar melalui perayaan Natal hari ini Engkau yang disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman. Kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan ya Tuhan. Engkau akan terus memberkati kehidupan kami, akan berkelimpahan. Engkau terus akan menggerakkan dalam hidup kami. Kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Bahkan kita sudah menerima perjamuan asa yang kudus. Saya percaya ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi setiap kita. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sampaikan kembali tersedia kotak putih di depan sini nanti, dan ini dikhususkan persembahan kasih untuk Sekolah Alkitab Tentena. Puji nama Tuhan, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita dengan sukacita. Kita memberi bagi
Sang Juru Selamat Immanuel yang menyertai kami sampai dengan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Kristus yang cintanya besar, yang kasihnya besar atas hidup kami. Dan saat siang hari ini Tuhan, kami telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal kami hari ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkenan menerima segala peribadatan kami, segala bakti yang sudah kami kerjakan, biar jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau disenangkan, hatimu disukakan, namamu yang senantiasa dipermuliakan. Bapa di sorga, saat hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang hadir di gedung gereja saat siang hari ini, maupun saudara-saudara kami yang berada di kampung halaman masing-masing, maupun kami yang terpisah-pisah jauh dari sanak saudara keluarga besar kami. Kami yakin dan percaya hari ini bahkan selamanya penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik kami. Biarlah kiranya damai dan sukacita-Mu tinggal di hidup kami ya Tuhan. Biar kami terus merayakan Natal dengan menghidupi Kristus dalam setiap masing-masing pribadi kami. Biar Tuhan tuntun semua kami jemaat Cornerstone, dari anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, ibu dan bapak, sampai kepada orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Kristus yang semakin bertambah-tambah, kami yang makin berkurang-kurang. Berikan kami pikiran Kristus, perkataannya Kristus, perbuatannya Kristus. Dimanapun kami pergi dan berada, kami menjadi surat yang terbuka melalui hidup jemaat Cornerstone. Kristus dikenal, Kristus disembah, dan Kristus saja yang dipermuliakan. Kami percaya hari ini di mana Tuhan taruh kami, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kami tinggal, kami pergi dan berada, biar menjadi mimbar kami untuk mengabarkan tentang kasih sayang Tuhan yang besar, tentang cinta Tuhan yang besar, bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Setelahnya kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami akan terpisah-pisah jauh. Kami yakin dan percaya Allah Immanuel membimbing dan menyertai kami di sepanjang minggu yang berjalan kami akan lewati. Tinggal kurang lebih 6 hari kami akan melepas meninggalkan tahun 2022. Bapa di sorga, kami tahu kalau sepanjang tahun Engkau sudah tolong kami, maka iman kami tidak akan goncang. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok bahkan tahun yang baru Engkau akan terus menolong hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami bukan orang-orang yang gagal, tapi kami orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya dimanapun kami berada, penyertaan-Mu menjadi bagian milik kami. Ada tiang awan dan tiang api Allah membentengi semua jemaat Cornerstone. Keluar masuk kami semua dijaga, dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kami, Allah akan buat berhasil, sehingga nama Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal kami saat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami membawa kesukaan yang besar, damai yang besar, ada kebahagiaan yang besar, karena Kristus lahir di hati kami. Akhirnya, kekasih-kekasihnya Allah, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah olehmu cinta dan kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah oleh Allah Roh Kudus akan menjadi bagian milik kita semua, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian milik kita semua sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal kami siang hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus.